Baik, terima kasih Mbak Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, kebijakan selanjutnya terkait dengan penggunaan dana BOS tahun 2026, itu kami atau kementerian sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan penggunaan dana BOS. Yang pertama adalah pemberian relaksasi dana BOS dapat digunakan untuk membayar honor GTK, termasuk ASN paruh waktu untuk menjaga keberlangsungan pembelajaran. Tapi tadi sudah disebutkan oleh Pak Dirjen, oleh Bu Dirjen, oleh Bu Sekjen, ini tidak mandatori. Jadi bagi daerah yang ingin melakukan atau menggunakan dana BOS untuk pembayaran honor paruh waktu, maka perlu ada surat permintaan ke kami atau ke Pak Menteri. Nanti akan kami keluarkan surat relaksasi untuk penggunaan honor bagi P3K paruh waktu. Dan ini sifatnya terbatas bagi pemerintah daerah yang tahun 2025 sudah mengusulkan ke kami untuk relaksasi tahun 2026. Sebelum surat edaran keluar, maka harus mengusulkan kembali. Nah, ini ada beberapa catatan-catatan yang di bawah, miskonsepsi yang perlu kami sampaikan. Lanjut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Dinas, dan teman-teman sekalian, kami sudah menerima pengusulan relaksasi dari kabupaten kota sebelum SE surat edaran Pak Menteri nomor 6 tahun 2026 itu ada 98 kabupaten kota yang sudah mengusulkan relaksasi. Ada yang mulai tahun 2025 akhir 2025 sampai kemarin sebelum keluar surat edaran Pak Menteri terkait dengan relaksasi penggunaan honor untuk P3K paruh waktu. Setelah relaksasi, kami menerima atau ada yang mengusulkan kembali ke kami 20 kabupaten kota, sudah kami lakukan verbal 16, dan sudah kami tanda tangani untuk kami keluarkan surat relaksasinya itu ada 10, dan Pemda yang mengusulkan kembali itu ada 11. Nanti Bapak Ibu sekalian yang perlu terkait dengan relaksasi untuk segera mengusulkan ke kami terkait dengan penggunaan dana BOS untuk honor P3K paruh waktu. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini adalah tata cara bagaimana teman-teman Pemda untuk mengusulkan relaksasi pembayaran honor dana BOS untuk P3K paruh waktu. Langkah pertama, Pemda menyiapkan surat permohonan ke kami. Kemarin juga banyak yang Pemda yang sudah mengusulkan ke kami atau mengirim surat, tapi belum dilengkapi analisis kebutuhan, termasuk sekolah-sekolah mana yang punya P3K paruh waktu, berapa jumlahnya, berapa sekolah yang sudah punya atau P3K paruh waktunya terima tunjangan kinerja, maka itu harus dihilangkan, tidak termasuk kita bayarkan honornya melalui BOS satuan pendidikan atau bantuan operasional satuan pendidikan. Langkah yang kedua nanti Pemda melakukan analisis, langkah ketiga nanti surat ditandatangani dan nanti disubmit ke laman yang sudah kami siapkan. Bapak Ibu mohon nanti lamannya ini juga dicek lagi teman-teman. Nanti langkah kelima menunggu surat
balasan atau surat akan dikirim melalui kontak person yang dicantumkan dalam surat pengusulan yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi juga banyak miskonsepsi di lapangan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, Bu Dirjen, dan Bu Sekjen bahwa surat edaran Mendikdasmen nomor 6 tahun 2026 ini sifatnya terbatas, hanya berlaku di tahun 2026. Yang kemarin tahun 2025 kami keluarkan, itu juga tidak otomatis. Yang sudah kami keluarkan surat relaksasi akan berlaku untuk tahun 2026. Jadi Bapak Ibu yang sudah kami keluarkan relaksasi di tahun 2025 tetap mengusulkan kembali untuk relaksasi di tahun 2026. Jadi tetap mengusulkan kembali terkait dengan relaksasi penggunaan dana BOS untuk P3K paruh waktu. Sebelum lanjut, kami menyampaikan kabar baik bahwa telah rilis produk digital terbaru kami, yaitu 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru. Guru-guru kan sering tuh butuh PowerPoint untuk memaparkan materi di kelas. Namun kadang bingung karena PowerPoint-nya kurang menarik, flat, dan tidak variatif. Nah, 200 template PowerPoint siap pakai ini akan membantu guru-guru sehingga Bapak Ibu tidak perlu mendesain dari awal, sudah ada template-nya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ini cocok untuk semua jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sederajat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma sekali beli bisa dipakai seterusnya sampai Bapak Ibu pensiun. Jadi silahkan dipesan 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru ini di nomor WA admin kami 0823 1332 0383. Jadi miskonsepsi yang selanjutnya tadi juga sudah disampaikan bahwa nanti kalau kami mengeluarkan surat relaksasi tahun 2026 bukan berarti otomatis sampai tahun 2027. Dan nanti untuk tahun 2027, Bapak Ibu mohon siap-siap mengalokasikan anggaran bagi teman-teman kita P3K maupun P3K paruh waktu terkait dengan honor dan tunjangannya. Miskonsepsi yang ketiga, bahwa ASN paruh waktu yang telah menerima tunjangan profesi guru itu tidak bisa menerima honor bulanan dari dana BOS. Karena di lapangan muncul informasi bahwa ASN paruh waktu yang sudah mendapatkan tunjangan profesi guru dapat menerima honor bulanan dari BOS. Nah, ini kami sampaikan, kami hanya mengakomodasi berdasarkan usulan relaksasi untuk ASN paruh waktu yang belum menerima tunjangan profesi guru. Ya. Jadi yang sudah menerima tunjangan, kami tidak akomodir di dalam relaksasi yang kami keluarkan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini mungkin yang terakhir, teman-teman Pemda memiliki peran yang strategis terkait dengan pengelolaan dana BOS, mulai dari pendataan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Sekjen juga, oleh Pak Dirjen dan oleh Bu Dirjen. Kami mohon peran Pemda terkait dengan satu, keakuratan data, baik itu data siswa, data guru, data sarpras yang ada di satuan pendidikan. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekolah membuat perencanaan melalui Arkas, dan kami mohon teman-teman kabupaten kota pastikan apa yang sudah disusun oleh satuan pendidikan itu sesuai dengan kebutuhan, dananya tidak habis hanya untuk operasional, tapi mengabaikan kualitas pembelajaran.